50 bulan. Kemudian untuk tausiah karena lebih dari 7 menit ya, saya ganti namanya tausiah. Akan diisi oleh Ustaz Ajmain bin Ahmad. Beliau adalah ketua Mahat Hafiz Al-Firdaus ya. Insya Allah pembangunan pesantrennya ada di Bayu ya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Amin amin. Amin. Selanjutnya untuk petugas sholawat dan doa yaitu Ananda Fikri. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang akan dibawa oleh Ustaz Ajmain. Saya bacakan dulu pantun ya. Kesungai pesantren Maulid Fatin didapat ditambah sekiringan kepada yang terhormat Ustaz Ajmain waktu tempat kami berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna habibana wa qudwatana wa qurrata a'yunina sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kana sallallahu alaihi wasallam yajtahid fi Ramadan ma lam yajtahid fi ghairihi min al-ashhur wa yajtahid fil ashr al-awakhir min Ramadan ma la yajtahid min ghairiha min Ramadan. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa beliau ketika memasuki bulan suci Ramadan, beliau bersungguh-sungguh bersemangat beribadah ketika di bulan Ramadan, yang mana kesungguhan beliau tidak ditemukan di luar bulan Ramadan. Dan ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh lagi, dan kesungguhan beliau tidak ditemukan di hari-hari yang lain dari bulan Ramadan. Dalam artian ketika memasuki 10 hari terakhir, kita harus lebih bersemangat, harus lebih bersungguh-sungguh. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan sadda mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan izarnya, mengencangkan sarungnya. Dalam artian beliau lebih siap-siap untuk bersungguh-sungguh ibadah. Mohon maaf, kurang lebih kalau kita melihat ya lomba silat, adu karate, dilihat kalau lawannya ini remeh ya, lawannya cuma kutilang, kurus tinggi tinggal tulang, bukan binaraga tapi binarangka. Nah ini tidak perlu sabuknya untuk dikencangkan. Kenapa? Karena meremehkan lawannya. Tapi kalau lawannya sispek, perutnya kotak-kotak ya, sering undangan tahlilan dapat nasi kotak ya, di sispek ini ya, kotak-kotak ya, badannya kuat, otomatis untuk melawan lawan yang berat, mulai sabuknya dikencangkan. Inilah kurang lebih gambaran ketika Rasulullah SAW di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau kemarin-kemarin mungkin sarungnya agak longgar ya,
Tapi kalau memasuki 10 hari terakhir, sarung beliau kencangkan, karena beliau akan lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kesungguhan beliau melebihi hari-hari sebelum 10 terakhir. Jadi beliau beribadah, wa ahya laila, menghidupkan malam Ramadan. Beliau tidak tidur di malam Ramadan. Makanya kalau kita tinggal sesuaikan kemampuan kita. Ahya lailatul qadar, ahya laila min Ramadan. Ketika menghidupkan malam Ramadan, ini yang paling rendah, ya, yusolli isya wa subuh jamaah, salat isya kemudian dilanjutkan taraweh, kemudian salat subuh berjamaah, itu sudah menghidupkan malam Ramadan. Tapi ini yang paling rendah, ya. Kemudian yang agak tengah, ini yang paling rendah, tingkat ketiga. Atasnya sedikit tingkat kedua, ya, qoma nisfal lail kullah, bangun pertengahan malam jam 12 lebih, ya, tidak tidur sampai subuh. Ini ring yang kedua, ya. Kemudian wal akmal, yang paling sempurna adalah tingkat pertama, ya, qoma al-lailata kullaha, bangun malam di malam Ramadan semuanya, dari setelah isya sampai subuh tidak tidur sama sekali. Itu yang paling sempurna, ya, dan dipenuhi dengan ibadah. Qala Rasulullah SAW, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang qama, berdiri ibadah di malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang perlu kita pahami adalah makna hadis qoma, berdiri ibadah. Jadi sebagian kaum muslimin masih beranggapan yang disebut ibadah adalah yang berbentuk sholat saja. Jadi ini terbatas. Memang sholat adalah ibadah, tapi yang namanya ibadah tidak hanya sholat. Sholat adalah salah satu macam bentuk ibadah, dan ini tergolong ibadah yang agak berat. Kalau malam Ramadan kita sholat terus, kalau kalangan sahabat insya Allah biasa. Kalau akhir zaman agak berat. Makanya bagi yang agak keberatan karena kecapean beribadah yang bernama sholat, bisa pindah ke ibadah yang lain, bentuk ibadah yang lain yang di bawahnya sedikit, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Itu juga ibadah, ya. Jadi masih memenuhi syarat dari makna qoma lailatul qadar, ya, berdiri ibadah di malam Lailatul Qadar, membaca Al-Quran, kecapean, pindah ke bentuk ibadah yang lain, adzikr, berzikir. Nah, jadi kalau berzikir berkecapean, bisa berbentuk ibadah yang lain. Di antaranya banyak, salah satunya as-shadaqah. Nah, siapa tahu di antara jamaah Masjid Al-Muhajirin ada yang perhatian kepada saudara-saudara kita yang masuk kategori kontraktor kelas elit, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Bukan penduduk asli, ya, pendatang dari luar Samarinda menyelesaikan proyek selama 3 bulan, dari bulan Rajab, Syaban, Ramadan, bulan Syawal baru selesai. Bulan Ramadan masih di sini. Mereka pegawai bank, ya, bangunan, ya, jadi agak berat. Jadi ketika buka puasa cari, ya, makanan siap saji karena tidak sempat masak. Begitu juga kita sahur, tidak ada waktu untuk masak yang dipakai sahur, tapi cari warung-warung murah. Barangkali, ya, sayang waktunya dipakai masak, mendingan pakai istirahat, bangun langsung cari warung-warung murah. Barangkali di antara kita ada kelapangan rezeki dan capek ibadah yang namanya sholat.
pindah ke baca Al-Quran kecapean juga, pindah zikir kecapean. Kemudian Allah kebetulan melapangkan rizki untuk kita, bisa kita keliling. Ya, kita lihat rumah makan, kalau bajunya rapi-rapi, ya, cari yang lain, yang sekiranya muka-mukanya muka kontraktor tadi ya, kontraktor bukan yang menangkan tender pelebaran ya lapangan kapal terbang, bukan ya, kontraktor pindah-pindah kontrakan ya, itu pun karena diusir ya, bukan karena cari fasilitas yang lengkap. Nunggak 3 bulan diusir ya, pindah lagi nunggak 3 bulan diusir ya. Ini namanya kontraktor kelas elit, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Nah ini kita cari, barangkali ya luar biasa loh, ternyata ada 10 orang makannya lahap karena pekerja keras ya. Kita tanya kasir, habis berapa 10 orang ini? 300.000. Nah kita jangan tarik, saya yang traktir. Harapannya apa? Harapan kita malam tersebut ketepatan malam Lailatul Qadar. Maka ditulis, siapa Pak namanya Pak? Haji Gali. Wah, berangkat haji sebanyak 3 kali, asal pian tahu aja. Ini ya luar biasa ya. Nah, tapi dermawan luar biasa. Kalau ketepatan malam Lailatul Qadar ditulis di Lauhul Mahfuz, Haji Gali bersedekah mentraktir orang yang sahur untuk berpuasa selama 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 83 tahun lebih 4 bulan. Luar biasa ya. Sama halnya tadi ya, ada siapa? Si Fakhri sholat baru 2 rakaat kekenyangan ya, ternyata ketepatan malam Lailatul Qadar, beruntung ditulis di Lauhul Mahfuz, Fakhri sholat selama 1000 bulan. Wah, luar biasa. Terus ada lagi, nah itu Zaki. Nah, Zaki ini ya habis taraweh kekenyangan juga, tak guringan di sini ya, jam 12 malam dibangunkan kawannya setia 5 orang, masing-masing bawa 1 gelas minuman jus ya, beda-beda ya. Jadi 5 jus disiapkan, jus mangga, jus melon, jus stroberi, jus buah naga, yang terakhir jus dari Arab, jus al-fukat. Nah ini ya, dibangunkan, Zaki bangun, 5 jus, wah diminum langsung, bismillahirrahmanirrahim, minum 5 jus, baca Al-Quran, tahsin dulu, alif, ba, ta, fa, terasi ya, sambal terasi nikmat sekali, masya Allah, apalagi lele yang dipenyet, nah, ya, atau bebek goreng, nah, sambal terasi mantap ya. Jim, ha, tak guringan, dibangunkan lagi, Zaki, ini sudah, ini disiapkan jus 5 ini, baru terminum 3, minum lagi, diminum lagi, bismillahirrahmanirrahim, kurang lagi, bismillahirrahmanirrahim, baca ya, masih 1 ayat, 2 ayat, belum 1 juz, bahkan belum 1 halaman. Tapi kalau ketepatan malam Lailatul Qadar, beruntung sekali, ditulis Zaki baca Al-Quran selama 1000 bulan. Nah, luar biasa ya. Capek baca Al-Quran, pindah ke zikir. Si Ashraf, wah, berzikir ya, sholat kauyuhan, mau baca Al-Quran kalapahan, ininya capek semua, baca berzikir ya, astagfirullah yang lengkap, astagfirullahaladzim. Ketepatan malam Lailatul Qadar masih 1 macam zikir, itu pun 1 kali, belum sampai 100 putaran. Ketepatan malam Lailatul Qadar ditulis di Lauhul Mahfuz, Ashraf berzikir selama 1000 bulan. Nah ini beruntung. Makanya di sini
mohon maaf kami himbau ya, Acil, Julak, Pak Le, Pak D yang biasanya jadi waker nunggu di pos kamling ya, ini mohon maaf yang biasanya main domino, main kartu atau main gaplek gampangannya diganti baca Al-Quran ya. Kita pesankan sama adik-adik santriwan santriwati santriwan ya, santriwan PPTG Mahatafid Al-Muhajirin ya, dikelilingi Acilnya, kalau bawa kartu bawakan Al-Quran, ditukar. Cil, ampun maaf ini malam bulan Ramadan barangkali turun Lailatul Qadar, sayang pian ya. Alhamdulillah. Terus kartunya di mana? Kartunya biar ulun yang bawa ya. Si Fakhri tadi yang minta, dibawa kartunya. Alhamdulillah ya. Pak Le Bejo ya, Pak D Bendel ya, Acil Ahmad sama Julak ini utuh ya. Nah, ini luar biasa ketepatan malam Lailatul Qadar ditulis di Lauhul Mahfuz ya. Mas Bendel, Mas Paijo, Mas Ahmad, Mas Oto, ini ya, membaca Al-Quran selama 1000 bulan, beruntung ya. Dan pesan sama ibu-ibu ini ya, ini ibu alhamdulillah biasanya faham di antara pembatal pahala puasa adalah menggosip, mengerumpi, menggunjing, bahasa Spanyolnya metani tonggone ya. Gosip, kenapa dinamakan gosip? Karena makin digosok makin sip. Cerita aib seseorang, wah, sudah mau selesai datang anggotanya satu lagi, Cil, kayak apa kisahnya? Cerita diulang lagi, bicarakan aibnya orang ya. Ini ketuanya Ibu Boniti, anggotanya Ibu Tukiem, Ibu Markonah, Ibu Marpuah, Mbah Jah sebagai bendahara. Ini menamakan majelisnya Majelis Ngrumfi Istiqomah. Kenapa dinamakan Majelis Ngrumfi Istiqomah? Karena mereka siap hadir, tidak pernah absen. Kenapa tidak berani absen? Karena siapa yang absen akan dikorek-korek aibnya. Misalkan jangankan anggotanya ya, ketuanya Ibu Poniti nggak hadir, ya langsung, Bu Poniti nggak hadir ya? Iya, kenapa? Oh, Ibu Poniti nih, kita kemarin bepergian, makannya ya mindah gunung, guringnya juga berjam-jam. Nah, ini aib. Kenapa? Karena orang dalam bepergian seyogjanya makannya secukupnya, jangan seperti di rumah. Tidurnya juga dikurangi karena dalam bepergian secukupnya saja, jangan banyak tidur. Nah, ini aib dibicarakan. Gara-gara tidak hadir dibicarakan aibnya. Ini bahayanya ketika malam Ramadan ya. Ibu Markonah tanya, Ibu Ketua gimana? Sudah sahur? Sudah, alhamdulillah. Ini masih jam 3:30, lama nunggu subuh. Gimana bendahara, Mbah Jah? Kosong, yang lain kosong semua. Ayo kita kumpul di rumah ketua, di rumah Ibu Poniti, serentak, hadir semua. Ayo 20 hari lebih kita tidak ngerumpi, mulut kita gatal. Astagfirullah, ini ngomong belum subuh, ayo kita kodoi. Akhirnya mengkodoi ya, aib-aib yang kemarin didengar dari bisik-bisik tetangga dibahas tuntas di situ. Tapi ini judulnya ngerumpi. Bahaya kalau ketepatan malam Lailatul Qadar akan ditulis di Lauhul Mahfuz, Ibu Boniti, Ibu Tukiem, Ibu Markonah, Ibu Marpuah, Mbah Jah ngerumpi selama 1000 bulan. Walayadu billahi tabaraka wa ta'ala. Walhasil di malam 10 hari terakhir kita dianjurkan untuk lebih semangat beribadah. Jangan sampai menyia-nyiakan malam-malam bulan Ramadan. Pokoknya yang kita lakukan di malam Ramadan yang masuk kategori ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga senantiasa menuntun kita ke bentuk ibadah, pengabdian, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan semua amal ibadah kita dan mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan mampu menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.